Homili pagi ini tentang menjadi kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berebut warisan antar keluarga, antar saudara adalah hal yang biasa terjadi di banyak tempat. Hal yang sama juga bisa terjadi di Meruya. Mereka berebut harta warisan, karena itulah cara untuk memperoleh harta dengan cara instan. Oleh karena itu, kisah di awal Injil hari ini, Lukas bab 12 ayat 3, mau menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi sepanjang zaman. Baik di zaman dahulu kala, di zaman Yesus, hingga hari ini. Berebut warisan. Ada yang dengan cara kekerasan, ada yang membawanya sampai ke tingkat pengadilan. Mereka berebut harta supaya menjadi kaya selagi di dunia. Mereka mungkin tidak berpikir bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah. Maka ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah. Santo Leo pertama, disebut juga Santo Leo Agung, yang meninggal tahun 461. Pernah berkhotbah di hadapan umat begini. Orang yang menggunakan kekayaan yang secara sah diwariskan kepadanya atau yang diperoleh dengan cara lain untuk berbuat baik, untuk menolong orang miskin, mereka ini menimbun harta di hadapan Allah. Harta yang tidak pernah akan hilang. Kata-kata ini menginspirasi kita untuk merenungkan pesan Injil hari ini. Bahwa untuk menjadi kaya di hadapan Allah bukan dengan mengumpulkan harta
bagi dirinya sendiri. Tetapi justru dengan berbagi bagi siapapun. Dan untuk berbagi tidak perlu menunggu kelak kalau sudah menjadi kaya. Belum kaya, tidak kaya, pas-pasan atau bahkan mungkin juga termasuk kelompok miskin. Tidak menjadi halangan untuk berbagi dengan orang lain. Karena dengan berbagi inilah salah satu cara untuk mengumpulkan harta di surga. Untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita renungkan lebih dalam. Sekaligus lebih real, konkret, nyata. Di paroki ini masih ada program yang namanya Celengan Yesus Tuna Wisma. Sebuah gerakan yang diadopsi dari Keuskupan Agung Jakarta. Celengan ini ditujukan untuk membantu mereka yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel atau berkebutuhan khusus, KLMTD atau KLMTB. Dan celengan ini sifatnya sukarela. Maka saya pribadi ingin menganjurkan kepada umat untuk terlibat aktif dalam gerakan Celengan Yesus Tuna Wisma ini yang juga diberi nama lain KLMTB. Suka melakukan ini, tetapi juga rela untuk melakukannya. Karena ada yang suka tetapi tidak rela. Setelah mengumpulkan ngomel-ngomel, menggerutu di belakang. Apa? Untuk apa? Kok enggak jelas selama ini? Karena itu saya minta agar para kaling memfasilitasi warga lingkungan untuk terlibat dalam gerakan ini. Para kaling jangan malu untuk menginformasikan tanggal pengumpulan Celengan Yesus Tuna Wisma. Saya dengar ada beberapa lingkungan yang tidak mau mengumpulkan. Apakah karena umat memang tidak mau terlibat? Ataukah kalingnya yang malu bergerak memfasilitasi umat? Padahal dengan berbagi menjadi salah satu cara untuk menjadi kaya di hadapan Allah.
sebaliknya tidak mau berbagi, apapun alasannya, bisa-bisa itu menjadi cara untuk mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Maka lewat perumpamaan tadi, Yesus tegaskan di ayat terakhir Injil hari ini, Lukas 12 di ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita lanjutkan semangat berbagi. Semangat untuk menjadi kaya, bukan di dunia, tetapi menjadi kaya di hadapan Allah. Jadi caranya jelas, bukan dengan mengumpulkan bagi diri sendiri, tetapi dengan berbagi. Bagi siapapun, dengan siapapun. Yang dalam bahasa Rasul Paulus, dalam bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, di ayat kedua. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yang dalam bahasa Yesus menjadi kaya di hadapan Allah.